Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu di YouTube ini untuk mengomongkan tentang satu tema yang agak sulit nih. Jadi Islam dan akhlak generasi muda milenial. Islam. Bapak Ibu saudara-saudara tahu kan? Anak sekarang tuh ke orang tuanya lebih banyak pengumuman daripada minta izin. Itu satu. Ya, udah gitu ngebilangin mereka tuh nggak bisa seperti yang udah dewasa. Karena apanya? Teknologinya yang tinggi, anak-anak sekarang kan udah banyak. Makanya saya cuma mengajukan satu, kita rujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Islam itu ikonnya Rasulullah SAW. Dari situ ada satu hadis sahih yang menyebutkan tugas Rasulullah. Ya, Rasulullah berkata, "Innama bu'itsu liyustamima makarima al-akhlaq." Sesungguhnya aku diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Itu dulu pegang. Akhlak itu yang mana? Salat bukan. Oh, disebutkan bahwa Rasulullah itu al-amin. Nah, di sini saya sukses dengan mendidik anak-anak saya dengan cara satu jujur, latihan jujur. Karena kalau jujur, seseorang yang menjalankan kejujuran itu di dalam satu ayat di surat Al-An'am ayat 70-71 Allah berfirman di situ, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Ayat selanjutnya, yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki perbuatan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah yang mengatur kita, pasti baik. Jadi nomor satu, ngedidik anak itu satu, ajar tidak bohong dulu. Akhlak utama itu tidak bohong, jangan aneh-aneh. Sekarang malah ke penampilan. Pakai apa? Pakai gamis, caranya ngatung. Itu udah sunnah Rasul. Jadi petantang-petenteng malah nyambelin orang. Ya, bid'ah ini, bid'ah itu. Kenapa? Karena salah step. Kita harus punya step dulu. Pertama kali, jangan di macam-macamin dulu. Latih kejujuran. Istirahat. Bohong. Bisa nggak jujur 3 hari berturut-turut in the row, tidak putus? Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-An'am, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa membawa amal baik, aku kalikan 10. Jadi kalau kita bisa jujur 3 hari berturut-turut, nggak putus, itu berarti sama dengan 30 hari kita berbuat kebaikan. Silakan dicoba, pasti susah. Ya, berapa banyak kita dari WhatsApp, di mana lo? Ini go on the way, padahal belum jalan, ini masih di rumah. Itu udah bohong itu. Nah, kita latihan. Saya juga baru latihan baru 15 tahun lalu. Belajar nggak bohong sama istri sendiri. Allahu Akbar, susahnya kenapa? Karena udah mendarah daging, nggak bohong-bohong yang disebut ringan itu. Nah, kita coba sekarang mulai jujur terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang-orang terdekat kita. Nah, dari situlah nanti, habis dari situ, akhlak diperbaiki dengan jujur. Di sekolah nggak nyontek, dan seterusnya. Tidak ada korup, markup, nggak ada. Itu nanti hidayah sholat itu gampang, nyuruh sholat. Tapi nyuruh sholat orang yang lagi banyak kebohong, ya, nah, ini yang bahaya. Jadi campur adukan antara batil dan hak, ya. Jadi kita jangan ke area fikih kayak misalnya gini. Saya menerangkan, ada yang nanya, teman saya bilang, "Yuk anak gua ngaji di mana nih?" Kok nggak boleh sentuhan? Bukan muhrim sama sepupu. Nggak boleh. Terus kenapa? Dulu nggak apa-apa, setelah ngaji jadi begini. Nah, ini yang salah dosis. Saya terangin lagi, Islam itu preventif. Di ayatnya disebutkan aula mastumunisa, kalau kamu menyentuh perempuan kamu batal. Tapi di sini ada yang mereka nggak tahu, ilmu balaghah sastranya, bahwa lamnya itu 2 harokat, la mastumunisa baru batal. Kalau la mastumunisa enggak, apa itu la mastumunisa? Itu sentuhan yang tidak ada isinya, tidak ada syahwat, itu nggak apa-apa.
La mastumunisa yang nggak boleh di Quran Al-Maidah ayat 6 adalah sentuhan yang ada syahwatnya, nyetrum. Itu nggak boleh. Nah, karena kalau jadi gini enak. Juga terhadap jilbab. Udah disebutin tadi, manusia itu walikuli darajatu mimma amilu. Manusia itu ada tingkatannya. Jadi kita harus paham dari tingkat terbawah. Hukum jilbab seperti apa. Yang bilang wajib, saya bilang itu berdasarkan ijma 4 imam. Nah, kalau dilihat yang lainnya terus dari segi bahasa, jadi anjuran itu bukan hukum, ya. Nah, di sini harus kita pahami. Tapi banyak yang marah. Tapi setelah ngelihat princess dari Saudi nggak pakai hijab, nggak bisa ngomong dia. Nah, mulai jilbab itu kata-kata di Qurannya yudnina alaihi jalababihunna. Hendaklah kamu tutup dengan jilbab kamu sampai ke seluruh badan. Beda dengan puasa. Kalau puasa kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada kata wajibnya. Kalau di perintah Quran tentang jilbab, hijab, itu yudnina, hendaklah. Di sini makanya ada sebagian ulama yang bilang itu anjuran, ada sebagian lain yang bilang wajib. Wajibnya dari mana? Oh, ternyata di hadis juga enggak, yudnina juga sama. Baru di 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, mereka berempat ini bilang wajib dengan dasar apa? Kadzalika ayurafna, supaya kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Jadi tingkat wajibnya di sini. Jadi yang wajib cuma kayak ini, yang anjuran pakai ini. Saya nggak anjurin kemana-mana loh, pilih sendiri itu. Tanyakan di dalam hati. Kenapa? Hati itu surah Allah. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang beriman kepada Allah ditanya, dengerin hatinya. Itu tanya, kalau jawabannya nggak pakai jilbab, ya udah jangan pakai jilbab. Pakai enggak masalah itu baru, ya. Nah, jadi kita harus tahu semua bahwa semua ada stepnya, ya. Pakaian itu ada stepnya. Jangan diadu antara kelas-kelas itu. Ada yang TK, ada yang SD, SMP, SMA. Anak SD diukur pakai ini SMA apa? Pelajaran SMA mamal dia. Jadi kacau. Jadi kita harus ada stepnya. Nomor 1 akhlak dulu. Anak jujur, baru kemudian sholatnya harus sholu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Apa itu? Rasul itu kalau sholat fi sudur, dimasukkan ke dalam hati. Sholatnya semua pakai translate, masuk ke dalam hati. Kecuali kita mau ngalamunnya udah bahasa Arab, jalan lagi deh. Ini kalau ngalamunnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu harus ditranslate ke dalam sini. Diterjemah sholat paling tidak Al-Fatihah. Baru sholat itu akan naik. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali, itu urusannya ada 2 setan yang bahaya, Qarin dan Khantab. Qarin itu menahan progres. Kalau Khantab itu memberi kabar. Betul kan? Kita kalau sholat, kalau nggak concern dengan apa artinya, itu dikasih kabar tuh sama si Khantab. Tuh dompet gue di sana tuh, itu ada aja semua. Akhirnya apa? Ruku kita lupa, ruku berapa. Nah, disitulah sholat tuh jangan sampai bareng sama setan. Sehingga nanti garansi dari sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang banyak orang sudah sholat tapi berbuat keji munkar. Kenapa? Itu ada setan keluar dari itu. Ya, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memperbaiki akhlak kita mulai dari jujur. Kemudian setelah jujur mulai dengan bertemu dengan Allah dengan hati, bukan dengan ucapan bahasa Arab aja, tapi dengan translate-nya. Ya, demikian siapa yang kita bahas untuk semua milenial yang ada yang menonton acara ini. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu hidayah, dimulai dari akhlak yang baik, kemudian jujur, kemudian baru berhubungan dengan Allah dengan hati. Yang mudah-mudahan anak milenial ini mendapat hidayah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma nas'aluka al-ilma nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, anugerahi kami dengan ilmu yang bermanfaat,
amalan yang kau terima serta rizki yang halal dan baik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua ini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.